di perkara kami yang 3 atas nama Harvey, Suparta, dan Reza, emang nomor register perkaranya pertama di Harvey yang mulia. Tapi terhadap 3 terdakwa yang lain atas nama Rosalina, Robert Indarto, dan MB Gunawan, mungkin ada beberapa fakta yang berbeda yang mulia. Itu ya. Jadi bisa mewakili ya untuk putusan perkara ini. Bisa mewakili ya, menggambarkan bisa mewakili itu. Kalau emang ada keberatan dari tim Robert Indarto ya, mungkin dibuat 2 klaster juga memungkinkan yang mulia. Izin yang mulia, pada dasarnya kami tidak keberatan, tapi kami pengen ada penjelasan dulu dari rekan CPU, apakah tuntutan saudara Harvey itu bisa menggambarkan secara utuh apa yang juga menjadi tuntutan dari klien kami, Pak Robert Indarto. Itu ya. Kalau memang bisa, ya monggo, kami tidak keberatan demi efisiensi persidangan. Enggak, tadi menurut penuntut kan nomor registernya yang pertama, seperti itu ya. Ya, alasannya nomor registernya yang pertama untuk jenis. Iya, tidak keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Ya. Untuk terdakwa Suwito? Kami Oke ya. Kami tidak keberatan. Tidak keberatan itu. Jadi kita akan mulai. Sidang perkara tindak pidana korupsi masing-masing nomor 70, 72, 73, 81, 82, dan 83. Pitsus TPK 2024 atas nama terdakwa Harvey Muiz, terdakwa Suparta, terdakwa Reza Andriansyah, terdakwa Rosalina, terdakwa Suwito Gunawan, dan terdakwa Robert Indarto dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, terdakwa sehat semuanya? Alhamdulillah sehat yang mulia. Sehat ya. Kita lanjutkan persidangan dengan acara tuntutan penuntut umum ya. Tadi sebelumnya sudah disampaikan seperti itu ya. Akan dibacakan tuntutan untuk terdakwa Harvey Muiz, tapi nanti di ujungnya untuk amarnya untuk 6 terdakwa seperti itu ya. Oke, silakan penuntut umum. Bisa dimulai. Terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan. Surat tuntutan nomor rek perkara PDS 26-N-1-14-07-2024. Pendahuluan Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia, kita telah dapat melaksanakan persidangan ini dengan tertib, lancar, dan aman, hingga pada tahap pembacaan surat tuntutan pidana atau rekuisitor oleh jaksa penuntut umum. Sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan atas perkenan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 9 Desember 2024, tibalah saatnya kami tim penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana dalam perkara atas nama terdakwa Harvey Muiz. Pada kesempatan ini izinkanlah kami mengucapkan terima kasih pada Majelis Hakim yang mulia yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku tim penuntut umum untuk mengajukan surat tuntutan pidana dalam perkara ini. Rasa hormat dan penghargaan kami sampaikan kepada yang mulia yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun, cermat, disertai dengan kesabaran serta kearifan, serta sejak persidangan perkara ini mulai digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ungkapan yang sama kami sampaikan pada tim penasihat hukum para terdakwa yang telah menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional dengan penuh semangat dan kesungguhan dalam mendampingi kliennya, yang tetap dilakukannya dalam kerangka hukum pidana formil sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karenanya, keberadaan tim penasihat hukum menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari terselenggaranya persidangan ini dengan tertib dan lancar. Sebelum kami membacakan surat tuntutan dalam kesempatan ini, perlu kiranya diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum tindak pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta dari materi yang diatur. Penanganan tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk menekan sedini dan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan negara dan perekonomian negara, sehingga diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Bahwa pelaku korupsi umumnya berasal dari kalangan profesional dan birokrat, atau dikarenakan kegiatan korupsi sering dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan penguasaan prosedur birokrasi, sehingga memahami benar bagaimana menjalankan sistem operasi dan prosedur, dan bagaimana pula mensiasati karakteristik pelaku kejahatan korupsi yang demikian itu. Upaya untuk memajukan kehidupan bangsa mencapai cita kesejahteraan dan keadilan sosial mendapatkan tantangan dengan perilaku koruptif di hampir setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi menghendaki tidak hanya berujung pada proses hukum dan pembinaan yang berujung pada pidana badan atau penjara, tetapi juga hukum berupa pembayaran uang pengganti yang bersifat imperatif guna memulihkan kerugian keuangan negara yang terjadi dengan membebankan pengembalian uang pengganti kerugian keuangan negara diantaranya terhadap terdakwa HT Muiz. Bahwa fakta dan keadaan tersebut akan kami pertimbangkan secara komprehensif pada bagian berikutnya dalam surat tuntutan ini. Demikian pendahuluan ini kami sampaikan sebagai pembuka yang merupakan satu kesatuan dari surat tuntutan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf A KUHP, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Kini tibanya saatnya kami penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana atas diri terdakwa. Identitas terdakwa berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Harvey Muiz, tempat lahir di Ujung Pandang, umur 39 tahun, tanggal lahir 30 November 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Paku Buwono House, Townhouse, F13 RW 1, Jakarta Selatan, agama Katolik, pekerjaan wira swasta, pendidikan S1. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. 1. Primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kedua, primer pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan, kami mulai membacakan analisa fakta hukum. Fakta hukum adalah bahasan atau kajian atas fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga fakta-fakta tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti yang mendukung dakwaan. Sebelum kami sampaikan pembahasan dan kajian dimaksud, perlu dikemukakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan di sini adalah bersumber dari alat bukti yang sah, sebagaimana diatur pasal 84 ayat 1 KUHP, yang diuji melalui pemeriksaan di persidangan yang berlangsung sejak awal persidangan, dengan memeriksa, mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lain berupa surat, barang bukti, dan berupa dokumen lainnya untuk dapat meyakinkan tentang telah terjadinya perbuatan pidana sebagaimana didakwakan. Bahwa keterangan-keterangan yang telah terjadi, fakta persidangan telah diberikan menurut tata cara sesuai ketentuan perundang-undangan, baik pada tahap penyidikan maupun tahap pemeriksaan di persidangan, yaitu diberikan dalam keadaan bebas, tanpa tekanan atau paksaan maupun pengaruh dari pihak siapapun, dan atau dalam bentuk apapun, tidak dilakukan hal-hal atau digunakan pertanyaan yang mengakibatkan saksi-saksi maupun terdakwa memberikan jawaban atau keterangan yang tidak bebas serta tidak bersifat menjerat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 52, pasal 117 ayat 1, ayat 2, pasal 118 ayat 1 dan 2, dan pasal 153 ayat 2b, serta pasal 166 KUHP. Di persidangan ini hampir semua saksi membenarkan keterangannya pada berita acara pemeriksaan di dalam berkas perkara, dan semuanya menyatakan pula bahwa keterangan yang telah diberikan pada penyidik diberikan tanpa tekanan dan paksaan, sebagaimana telah dijelaskan di dalam fakta-fakta persidangan. Bahwa dengan demikian pula terhadap barang bukti berupa dokumen atau surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini
telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian terhadap barang bukti berupa dokumen tersebut, penuntut umum telah mengajukan ke depan persidangan dan sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat 1 2 KUHP kepada masing-masing saksi dan terdakwa telah diperlihatkan surat-surat yang terkait dengan relevan dengan kesaksiannya, dan terhadap surat dan barang bukti dokumen tersebut menyatakan dikenal dan diketahui dan dibenarkan oleh para saksi dan juga oleh terdakwa. Sesuai dengan ketentuan pasal 187 KUHP bahwa surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam pemeriksaan di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa antara lain: 1. Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah tahun 2015 sampai 2022 nomor P03-S-522-D503-2024 tanggal 28 Mei 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. 2. Keterangan atau resume ahli kerusakan tanah dan lingkungan akibat tambang timah di PT Timah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibuat oleh Profesor Dr. Insinyur Basuki Wasis MSI, ahli kerusakan tanah dan lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Universitas IPB, tanggal 4 Februari 2024. 3. Surat keterangan ahli perlindungan hutan yang dibuat oleh Prof. Dr. Insinyur Bambang Hero Saharjo, MAEG, selaku Ketua Divisi Perlindungan Hutan, Departemen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor pada tanggal 17 Januari 2024. 4. Perhitungan kerugian kerusakan tanah dan lingkungan akibat tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 5. Laporan digital forensik barang bukti elektronik penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. 6. Berkas perkara tindak pidana korupsi nomor Dek perkara 25/RP/3/2004 atas nama terdakwa HP Luis. Sehubungan dengan hal yang dikemukakan di atas, kami yakin telah terekam semuanya di dalam notulen atau berita acara persidangan ini. Karenanya kami mohon kebijakan yang mulia kiranya dapat tidak mengurangi keakurasian fakta dan validitas sebagai alat bukti dalam berkas ini. Demi efisiensi, kami menganggap untuk tidak perlu kami bacakan dan kemukakan diuraikan satu persatu sebagai berikut. Bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah, yaitu 1. Saksi Ahmad Samhadi, 2. Ahmad Hasmani, 3. Iksan Sodiki, 4. Kopdi Saragi, 5. Dudi Hatari, 6. Nono Budi Priyono, 7. Teguh Awal Prasetyo, 8. Abdullah Umar Baswedan, 9. Edi Suryadi, 10. Ali Samsuri, 11. Agung Pratama, 12. Vina Eliana, 13. Aim Safei, 14. Erwan Sudarto, 15. Dian Safitri, 16. Deden Hidayat, 17. Musda Ansori, 18. Afid Rinaldi, 19. Doni Indra, 10. Ikhwan Azwardi, 21. Agus Susanto, 22. Ayu Lestari, 23. Kurniawan Effendi, 24. Liu Asak atau Acau, 25. Dikasih Sigiet, 26. Adam Marcos, 27. Husni, 41. Agiat Parolian Manulu, 42. Erman Budiman, 43. Edward, 44. Julius Sinaga, 45. Albert Simajuntak, 46. Heru Prayoga, 47. Mukhtar Hidayat Pahrepi, 48. Alwin Albar, 49. Emil Ermindra, 50. Rusbani, 51. Suranto Wibowo, 52. Amir Syahbana, 53. Peter Cianata, 54. Tamron alias Awan, 55. Suito Gunawan, 56. Robert Indarto, 57. Rosalina, 58. Hasan Ci, 59. Kuang Yung, 60. Ahmad Albani, 61. Helena Lim, 62. Sandra Dewi, 63. Anggreni, 64. Rati Purnamasari, 65. Kartika Dewi, 66. Mira Muiz, 67. M. Jubaidi, Tamzil Aras alias Bedeng, Eli Kohari, Suyanto, Yusuf, Josin, Yulia, Sastra Inyuman, Agus Mahardika, Yugo Saldian, Eko Juniarto, Rizky Fernandes, Wiono Ahmad Tarmizi, Cici Oktavia Sidauduk, Gunto Wicaksono, Yuliana Francisca, Chandra Situmeyang, Imelda Taufik, Ahmad Subhan Hafiz, Muhammad Badarudin, Ervan Putra Anugrah, dan 77 LC Rahayu. Dan dalam persidangan, penuntut umum juga menghadirkan 12 orang ahli yang telah memberikan pendapat
antara lain Dr. Ahmad Reddy SHMA MSc, Dr. Kartono, Dr. Prof. Agus Surono, Profesor Dr. M. Suparmoko MA PhD, Profesor D. Dr. Hibnu Nugroho SHM Hum, Dr. Yunus Hussein SHLM, Dr. M. Diawan Chandra SHMH, Dr. Siswo Suyanto DA, Deni Sulias Dantoro, Profesor Insur Bang Hero Suharjo, Profesor Dr. Insur Basuki Wasis, dan Suhaidi AK MSc CA FA RM, serta mengajukan barang bukti berupa dokumen yang terdapat dalam daftar barang bukti berupa dokumen maupun yang diajukan di dalam persidangan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP dengan diperkuat oleh barang bukti berupa dokumen yang disita secara sah menurut hukum dan telah perlu diperlihatkan oleh penuntut umum di persidangan dan dibenarkan oleh saksi, ahli maupun terdakwa. Selanjutnya kami akan menguraikan fakta hukum yang merupakan analisa dan kesimpulan tentang fakta perbuatan yang terjadi, yang terbukti, yang terungkap di dalam persidangan. Alat bukti surat kami anggap bacakan. Petunjuk kami anggap bacakan. Kami langsung ke analisa yuridis. Izin yang boleh diganti. Mohon izin yang mulia kami lanjutkan. Analisa yuridis. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Setelah diuraikan tentang fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum yang meliputi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang telah diperiksa, maka selanjutnya sampailah kami pada tahap pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagai berikut. Ke-1, primer, pasal 2 ayat 1 yuntuh pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yuntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 yuntuh pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yuntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kedua, primer pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yuntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yuntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mengingat bentuk surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum berbentuk dakwaan kumulatif subsidiaritas sehingga penuntut umum terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan ke-1 primer dan kedua primer. Namun apabila dakwaan ke-1 primer dan kedua primer tidak terbukti, maka selanjutnya penuntut umum akan membuktikan dakwaan ke-1 primer dan kedua subsidiar. Mohon maaf, dakwaan ke-1 subsidiar dan kedua subsidiar. Bahwa dalam dakwaan ke-1 primer, terdakwa telah didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 yuntuh pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yuntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Secara melawan hukum. 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 5. Unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. 1. Unsur setiap orang. Bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam pasal 1/3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, yang biasanya istilah setiap orang ini dalam perundang-undangan pidana disebut dengan barang siapa. Yang dimaksud dengan unsur setiap orang atau barang siapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398 K/Pit/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa barang siapa atau HIC adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau tender, atau setiap orang sebagaimana subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya. Sesuai dengan pengertian dalam kaidah putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Bahwa perlunya unsur setiap orang atau barang siapa ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan terdakwa ke depan persidangan. Sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah uraian unsur-unsur sebagai berikutnya. Menurut para ahli hukum, doktrin yang saat ini masih menjadi praktek dalam peradilan Indonesia untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dipenuhi syarat, yaitu adanya perbuatan pidana dan adanya pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban terhadap orangnya, yang mengandung pengertian bahwa pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan, serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Berdasarkan pemahaman sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, yaitu Reza Ardiansyah, Suparta Anggraini, Mukhtar Reza Palevi, Aldin Akbar, Emil Enwidan, Ahmad Samhadi, Abdullah Umar Baswedan, Tamron AS Aon, Suwito Gunawan, Robert Indarto, dan Rosalina yang menerangkan kenal dengan terdakwa HP Muiz selaku pihak yang mewakili PT Refinet Bank Tim dalam kegiatan tata niaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah TBK tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Surat berupa BAP para saksi dan BAP tersangka, petunjuk yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa yang di depan persidangan telah membenarkan nama dan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta di depan persidangan terdakwa mampu memberikan keterangan dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan materi surat dakwaan perkara FA, bahwa mampu membantah keterangan-keterangan yang dianggapnya tidak benar, dan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa HP Muiz telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum di persidangan. 2. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menjadi alat bukti dalam perkara ini menerangkan bahwa benar yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah oleh penuntut umum adalah terdakwa HP Muiz. 3. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa yang menjadikan alat bukti dalam perkara ini menerangkan bahwa benar terdakwa HP Muiz adalah orang yang mewakili PT Refinet Bank Tim dalam kerjasama PT Timah TBK dengan pihak smelter swasta atas kegiatan tata niaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah TBK tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. 4. Bahwa terdakwa HP Muiz sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini memiliki kemampuan, kesehatan, dan kapasitas dalam mengikuti persidangan serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 5. Terdakwa HP Muiz memahami apa yang didakwakan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan sehingga tidak terjadi error persona dalam perkara ini. Berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur setiap orang yang
telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kedua, unsur secara melawan hukum. Bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dianggap dipidana. Sejalan dengan pengertian sifat melawan hukum sebagaimana penjelasan umum dalam Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tentang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam praktek peradilan dapat ditemukan beberapa jurisdiksi sifat melawan hukum sebagai berikut. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 003/PU garis datar Romawi 4 garis 2006 tanggal 25 Juli 2006. Mahkamah Agung RI memberikan definisi tentang melawan hukum yaitu sebagai berikut. Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa dan hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam pasal ini. PD Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1K/Pit 2000 tanggal 22 September 2002. Sejalan dengan praktek peradilan yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa jurisprudensi tentang sifat melawan hukum yang material, dapat dikemukakan pula pendapat Profesor Mulyatno yang dikutip oleh Profesor Master Ruslan Saleh dalam bukunya Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana. Dianggap kami bacakan yang mulia. Oleh karenanya meskipun Mahkamah Konstitusi RI dalam diktum putusannya telah menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum material tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun apabila merujuk pada pendapat ahli dan praktek peradilan maka ajaran melawan hukum material masih relevan digunakan di samping ajaran melawan hukum formil. Berdasarkan pemahaman sebagaimana terbit di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berdasarkan alat terbukti sebagai berikut. Bahwa PT Timah adalah anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang usaha penambangan timah berintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran yang didirikan pada tahun 1976 berdasarkan Akta nomor 1 tanggal 2 Agustus 1976 Notaris Imas Fatimah Esa yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 26 tanggal 1 April 1977 tambahan Berita Negara nomor 200 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor YA 5/65/17 tanggal 5 Februari 1977 dengan beberapa kali perubahan sampai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Timah Tbk nomor 6 tahun 2023 dengan komposisi modal perseroan PT Timah Tbk sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Timah Tbk berdasarkan Akta Notaris nomor 6 tahun 2023 sebesar Rp500 miliar yang terdiri atas A. 1 saham seri A diwarna dan B. 9.999.000 saham seri B PT Timah Tbk memiliki wilayah izin usaha pertambangan untuk pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut. Dianggap kami bacakan bahwa sejak tahun 2015 PT Timah Tbk tidak lagi melakukan penambangan di wilayah penambangan darat, namun menampung biji timah hasil penambangan ilegal dalam wilayah IUP PT Timah Tbk. Pembiayaan modal kerja PT Timah Tbk sebagian dibiayai oleh
fasilitas bank dalam bentuk kredit modal kerja yang didapatkan dari pihak perbankan yang dipergunakan untuk pembayaran pembelian biji timah dan pembiayaan kerjasama sewa semester tahun 2018 sampai dengan 2022. Dalam melaksanakan kegiatan mitra jasa pertambangan, pemilik UJ PT Timah telah melakukan pembayaran yang didasarkan pada akumulasi biaya jasa tambang, biaya jasa manajemen proporsional produksi dan jasa manajemen overproduksi dikurangi perhitungan pajak penghasilan dan pajak pertambangan. Akan tetapi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, pembayaran oleh PT Timah Tbk didasarkan pada jumlah biji timah yang dihasilkan penambang disesuaikan dengan harga pasar timah pada saat transaksi dilakukan yang dicatat seolah-olah sebagai pembayaran imbal biaya usaha jasa. Bahwa dalam rangka peningkatan produksi, PT Timah jajaran direksi PT Timah membeli biji timah dari penambang ilegal dengan menginisiasi beberapa program, diantaranya program sisa hasil usaha pengolahan dan program kerjasama mitra jasa pertambangan. Dengan cara melakukan kerjasama antara PT Timah Tbk dengan mitra jasa pertambangan. Namun dalam pelaksananya mitra izin usaha jasa pertambangan tidak melakukan penambangan, namun hanya mengumpulkan biji timah dari penambang ilegal dan dijual kepada PT Timah. Pembentukan CP dalam rangka mitra IWJP dilakukan atas arahan PT Timah untuk melegalkan pembayaran biji timah yang bersumber dari penambangan ilegal. Adapun perusahaan mitra jasa penambangan yang bekerjasama dengan PT Timah Tbk sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2002 seluruhnya sebanyak 375 perusahaan atau CP sebagai berikut. Tahun 2015 sebanyak 69, 2016 59 perusahaan, 2017 sebanyak 56 perusahaan, 2018 52 perusahaan, 2019 sebanyak 46 perusahaan, 2020 sebanyak 30 perusahaan, 2021 sebanyak 22 perusahaan, tahun 2022 sebanyak 41 perusahaan. Namun dalam pelaksananya target produksi PT Timah tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa mitra jasa pertambangan tidak menjual hasil konsentrat biji timah yang berkadar high class PT Timah Tbk melainkan kepada para kolektor dan perusahaan atau semester swasta. B. Para kolektor biji timah menjual biji timah ke semester swasta di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan harga pembelian biji timah oleh semester swasta lebih tinggi dan pembayarannya lebih cepat, berbeda dengan pembelian dari PT Timah yang lebih murah dan pembayarannya lebih lambat. C. Para penambang ilegal di dalam wilayah IUP PT Timah Tbk menjual hasil penambangan ilegal tersebut ke semester swasta, diantaranya PT Rapinit Bangkatin, CP Pinus Intan Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, dan PT Menara Cipta Mulia yang mengakibatkan tidak tercapainya target produksi di PT Timah Tbk. Program kemitraan jasa pertambangan antara PT Timah Tbk dengan mitra jasa pertambangan yang dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan 2002 oleh Mukhtar Reza Pahlevi Tabrani, Alwin Akbar, dan Emil Imilda selaku jajaran direksi PT Timah Tbk merupakan rekayasa untuk melegalisasi penambangan maupun pembelian biji timah dari pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk, sehingga mengakibatkan terjadi pengeluaran oleh PT Timah Tbk yang tidak seharusnya sebesar 10.387.224.913 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2017, Alwin Akbar selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk bersama-sama dengan Mukhtar Reza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Emil Enmida selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk bersepakat untuk membeli biji timah dari penambang ilegal maupun mitra jasa penambangan yang melakukan penambangan di wilayah IUP PT Timah Tbk dengan membuat program peningkatan sisa hasil penambangan dari hasil tambang di IUP PT Timah. Atas persetujuan dan sepengetahuan Mukhtar Reza Pahlevi Tabrani, Alwin Akbar memerintahkan Ikhwan Aswadi Lubis selaku Kepala Perencanaan dan Pengendalian Produksi PT Timah Tbk untuk membuat standar operasional prosedur program peningkatan sisa hasil usaha
penambangan dari lokasi tambang IUP PT Timah, di mana pembelian dilakukan dari semua sumber dengan metode pembayaran tunai. Namun dalam pelaksanaan pembayaran tersebut mengalami kendala karena pemilik biji timah tidak bersedia menjual sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam RAP PT Timah Tbk, melainkan berdasarkan harga pasar saat itu. Bahwa pelaksanaan program jemput bola yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi PT Timah Tbk yang dilakukan oleh Alwin Abad mengakibatkan PT Timah membeli biji timah kadar rendah dengan harga kadar tinggi yang ditambang oleh penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah, di mana penentuan tonase biji timah yang dibeli menggunakan metode kaleng susu tanpa uji laboratorium. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2018, Alwin Abar atas sepengetahuan Mukhtar Reza Palevi telah membuat instruksi nomor 030-TBK-INC 00-18-11.S11.1 yang ditujukan kepada Divisi Pengamanan dan Unit Produksi PT Timah agar melakukan pengamanan biji timah dari penambang SHP tanpa izin yang berada di wilayah IUP PT Timah. Bahwa Mukhtar Reza Palevi dan Emil Imirda bersama-sama dengan Tetian Wahyudi telah mematkan instruksi nomor 030-TBK 00-18-S11.1 untuk melakukan pembelian biji timah dari penambang ilegal dengan mendirikan CP Salsabila Utama guna melakukan pembelian biji timah dari penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Untuk selanjutnya biji timah tersebut dibeli oleh PT Timah Tbk dengan mengeluarkan uang sebesar 988.408.690 rupiah kepada CP Salsabila Utama. Bahwa Ahmad Hasbani saat menjabat Kepala Unit Penambangan Darat Bangka maupun saat menjabat Kepala Unit Penambangan Belitung telah menerbitkan surat perintah kerja golongan pengangkutan SHP untuk CP Indometa Asia dan CP Korporasi Karyawan PT Mandiri atas perintah Alwin Abar, akan tetapi perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan pengangkutan melainkan melakukan pembelian biji timah ilegal dari para penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Sehingga surat perintah kerja yang dibuat dalam pelaksanaannya hanya dijadikan sebagai legalitas atas pembelian biji timah oleh PT Timah baik kepada para kolektor, CP maupun pemilik semester yang seluruh biji timahnya berasal dari wilayah IUP PT Timah. PT Rapidet Bangkatim merupakan perusahaan pemurnian dan pengobraman timah yang didirikan tahun 2007 berdasarkan Akta Notaris nomor 15 tanggal 16 Juli 2007 dan pada tahun 2016 berdasarkan Akta nomor 07 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rapinet Bangkatim yang dibuat di hadapan Notaris Irma Bonita SH. Susunan pengurus PT Rapinet Bangkatim dialihkan kepada Suparta dan istrinya Anggreni tidak melakukan penambangan studi, akan tetapi penambangan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Rapinet Bangkatim, diantaranya berdasarkan 1. Izin usaha pertambangan operasi produksi nomor 714/IUP/PMDN 2001 atas nama PT Rapinet Bangkatim berlokasi di Bangka. 2. Izin usaha pertambangan nomor 212/1/IUP/PMDN 2003 atas nama PT Fortuna Tunas Mulya berlokasi di Belitung. 3. IUP nomor 188.4 tahun 2019 atas nama PT Bumi Hero Perkasa berlokasi di Belitung. 4. IUP nomor 1884 atas nama PT Bumi Hero Perkasa 3 berlokasi di Belitung. 5. IUP nomor 1884.4/488 tahun 2019 atas nama PT Bumi Hero Perkasa 7 berlokasi di Belitung. Izin usaha pertambangan nomor 188.4/486 atas nama PT Bumi Hero Perkasa 1 berlokasi di Belitung. Izin usaha pertambangan nomor 184/274 atas nama PT Prisma Multikarya berlokasi di Bangka. Nomor 8. Izin usaha pertambangan nomor 188.110 atas nama PT Prisma Multikarya berlokasi di Bangka.
9. IUP nomor 91217 atas nama PT Prisma Multikarya 3 berlokasi di Bangka. 10. IUP nomor 002 atas nama PT Prisma Multikarya 1 berlokasi di Bangka. 11. IUP nomor 03 atas nama PT Arta Prima Nusa Jaya 9 berlokasi di Bangka. 12. IUP nomor 003 atas nama PT Arta Prima Nusa Jaya 3 berlokasi di Bangka. 13. IUP nomor 106 atas nama PT Arta Prima Nusa Jaya berlokasi di Bangka. 14. Izin usaha pertambangan nomor 111 atas nama PT Arta Prima Nusa Jaya 3 berlokasi di Bangka. 15. IUP nomor 1097 atas nama PT Sinar Indah Selaras berlokasi di Belitung. 16. IUP nomor 218 atas nama PT Sinar Mutiara Sejahtera berlokasi di Bangka. Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, Suranto Wibowo Rusbani Supianto dan Amir Sabana baik bertindak selaku Kepala Dinas SDM Destamen Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan persetujuan rencana kegiatan anggaran biaya RKB PT Rapinet Bangka Tin pada Suranto Wibowo Rusbani Supianto dan Amir Sabana mengetahui bahwa PT Rapinet Bangka Tin selain menambang di wilayah IUP PT Timah Tbk juga membeli biji timah ilegal dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Bahwa rencana kegiatan anggaran RKB yang diterbitkan oleh Suranto Wibowo Rusbani Supianto dan Amir Sabana seharusnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penambangan di wilayah IUP masing-masing perusahaan semester dan aplikasinya, akan tetapi RKB tersebut juga digunakan sebagai legalisasi oleh 4 semester lain, diantaranya CPP Nus Inti Perkasa, PT Sarwi Guna Bina Sentosa, PT Statindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa ke PT Timah untuk pengambilan dan pengelolaan biji timah hasil penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk, sehingga dengan tidak dilaksanakan RKB sesuai wilayah IUP-nya oleh perusahaan semester dan aplikasinya mengakibatkan tidak terlaksananya tata kelola pengusahaan pertambangan yang baik sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa kenyataannya RKB yang telah disetujui tersebut hanya formalitas untuk mengakomodir pengambilan dan pengelolaan biji timah secara ilegal dari wilayah PT IUP PT Timah Tbk dan Suranto Wibowo Rusbani serta Amir Sabana tidak melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Bahwa pada tahun 2018 Suparta telah meminta terdakwa Harvey Muiz untuk melakukan negosiasi sewa menyewa smelter milik PT Rapinet Bangka Tin dengan PT Timah Tbk dan ditindaklanjuti dengan pertemuan pada bulan Februari 2018 antara Alwin Akbar dan Mukhtar Sapalevi Tabrani dari pihak PT Timah dengan para pemilik semester. Di antaranya adalah terdakwa Harvey Muiz mewakili PT Rapinet Bangka Tin, Tamron alias Aon selaku PT pemilik CPP Nus Inti Perkasa, Robert Indarto selaku pemilik PT Sarwi Guna Bina Sentosa, Suwito Gunawan selaku beneficial owner PT Statindo Inti Perkasa, dan Pandelingga selaku perwakilan PT Tinindo Internusa bertempat di Hotel Novotel Bangka Belitung terkait permasalahan PT Timah Tbk kepada para pemilik dan perwakilan pemilik semester yang hadir, yaitu PT Timah Tbk mewakili wilayah IUP yang besar namun memiliki jumlah produksi biji timah yang sedikit, dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa para pemilik smelter akan memberikan bagian biji timah sebesar 5% PT Timah Tbk yang dihitung dari kuota ekspor semester swasta. Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian dibuat WhatsApp grup dengan nama New Smelter dengan tujuan untuk memonitor para pemilik smelter yang melakukan pengiriman biji timah ke PT Timah Tbk. Dalam pelaksanaan pengiriman biji timah 5% tersebut, terdakwa Harvey Muiz mengakomodir pengiriman biji timah diantaranya dari Adam Mercon, General Adam Marcos. Jumlah pengiriman yang dilakukan Adam Marcos pada tanggal 18 April 2018 sampai dengan 1 Desember 2018 dengan total biji timah sebanyak 1.300
44.506 kg dengan jumlah pembayaran PT Timah sebesar 183.969.353 rupiah. Peter Cianata, staf PT Fortuna Tunas Mulia yang terafiliasi dengan PT Rabinet Bangkatin. Jumlah pengiriman yang dilakukan Peter Cianata pada periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2019 sebanyak 479.409 kg dengan jumlah pembayaran PT Timah sebesar 88.414.324 rupiah, sehingga total pembayaran yang didasarkan tonase atau kadar timah mengakibatkan terjadinya pengeluaran PT Timah Tbk yang tidak seharusnya sebesar 5.133.451.806 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Mohon izin melanjutkan. Ya, silakan. Bahwa dalam pelaksanaannya atas pengetahuan Mohtar Rizal Pahlevi, Alwin Albar telah mencatatkan kegiatan pengiriman biji timah sebanyak 5% yang dikirimkan oleh smelter swasta tersebut seolah-olah legal atau resmi sebagai produksi dari program sisa hasil penambangan PT Timah Tbk dengan metode pembayaran yang dilakukan oleh PT Timah berdasarkan harga pokok produksi yang telah ditetapkan oleh PT Timah sesuai tonase atau kadar timah. Namun pada bulan Juni 2018 terhadap pengiriman biji timah sebanyak 5% tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan dikarenakan masih terdapatnya smelter swasta yang tidak mengirimkan biji timahnya ke PT Timah. Bahwa program pengamanan aset cadangan biji timah di wilayah IUP PT Timah dengan kegiatan pengiriman biji timah sebanyak 5% yang dikirimkan oleh perorangan maupun smelter swasta diantaranya PT RBT, CV Penus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa ke PT Timah sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 merupakan rekayasa PT Timah untuk memenuhi realisasi RKAB PT Timah dengan cara melegalisasi penambangan maupun pembelian biji timah dari pertambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah. Bahwa PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, dan PT Sariwiguna Bina Sentosa dan CV Penus Inti Perkasa tidak dapat mengajukan RKAB 2019 dikarenakan adanya kewajiban memiliki CV berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan keputusan Menteri ESDM RI nomor 1806/30/2018 tanggal 30 April 2018 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya serta laporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Atas aturan tersebut, kemudian pada bulan Juni sampai dengan bulan September 2018, terdakwa Harvey Muiz dan Reza Adriansyah pihak PT RBT menginisiasi pertemuan dengan Mohtar Rizal Pahlevi Tabrani untuk mengajak kerjasama dengan pihak PT Timah. Padahal Mohtar Rizal Pahlevi Tabrani selaku Direktur PT Timah mengetahui secara sadar bahwa PT RBT merupakan kompetitor. Namun, tawaran terdakwa Harvey Muiz untuk melakukan pertemuan ditindaklanjuti dengan adanya beberapa kali pertemuan di Hotel Sofia yang terletak di Jalan Gunawarman Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan yang diantara lain dihadiri oleh Harvey Muiz, Reza Andriansyah, Suparta, Karim Nagadipura, Mohtar Rizal Pahlevi, Alwin Albar, Emil Ermindra, Eko Zuniarto, Aim Syafei, Iswan Azwardi, Ahmad Syabhadi, Abdullah Umar Abbaswedan, Kamron alias Aon, Ahmad Albani, Suwitu Gunawan, Robert Indarto, Fandi Lingga, dan Rosalina. Dengan rincian pertemuan sebagai berikut. Pertemuan terdakwa Harvey Muiz dan Reza Andriansyah membahas mengenai harga logam timah dunia bersama dengan Alwin Albar, Emil Elmirda, Mohtar Rizal Pahlevi, dan kerjasama dengan smelter swasta dapat terjalin dan saling menguntungkan.
Pertemuan terdakwa HP Muiz dan Reza Andriansyah bertemu dengan Alwin Albert, Emil Ermindra, Mohtar Reza Pahlavi, dan untuk membahas konsep pola perjanjian kerjasama dengan pihak smelter swasta yang telah dikonsep oleh Ichwan Azwardi selaku Kepala Perencanaan dan Pengendalian Produksi PT Timah. Pertemuan terdakwa Harvey Muiz dan Reza Andriansyah mengusulkan kepada Alwin Albert, Emil Erminda, Mohtar Reza Pahlavi Tabrani pola kerjasama dalam bentuk sewa menyewa smelter yang akan mengelola biji timah milik PT Timah dari wilayah IU PT Timah yang proses penambangannya dilakukan oleh mitra PT Timah. Kemudian, Reza Andriansyah sepakat dengan usulan PT Timah dengan syarat adanya margin keuntungan untuk PT RBT dan PT Timah. Pertemuan terdakwa Harvey Muiz dan Reza Andriansyah bersama dengan Alwin Albert, Emil Erminda, Mohtar Reza Pahlavi, Abdullah Umar Baswedan melakukan pembahasan biaya perolehan biji timah, biaya operasional smelter RBT, biaya pengamanan, biaya CSR, dan lain-lain. Kemudian terdakwa Harvey Muiz dan Reza Andriansyah mengajukan usulan tarif sekitar 4.200 sampai dengan 4.300 USD untuk biaya peleburan per ton, tidak termasuk biaya pemurnian hanya sampai kadar 98,5% untuk biaya pemurnian dengan kadar 99,9% ditanggung oleh PT Timah Tbk. Dan biaya tambahan, padahal senyatanya Alwin Albar dengan sepengetahuan Mohtar Reza Pahlavi Tabrani dan Emil Emindra mengetahui kadar pemurnian di PT Timah yaitu sebesar 99,9%. Pertemuan pada bulan Agustus 2018, terdakwa Harvey Muiz melakukan pertemuan lanjutan dengan Mohtar Reza Pahlavi Tabrani dan Alwin Albar membahas terkait tidak terbitnya RKAB smelter lain akibat RKAB PT Sariwiguna Bina Sentosa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa yang tidak mendapatkan kuota RKAB pada tahun 2019 karena tidak memiliki CV. Atas permasalahan tersebut, Mohtar Reza Pahlavi menyampaikan kepada terdakwa Harvey Muiz bahwa smelter lain dapat melakukan kerjasama jika mereka bisa menjamin pasokan biji timah ke PT Timah dengan harga yang telah ditentukan oleh PT Timah. Pertemuan bulan Agustus 2018 bertempat di hotel atau restoran Sofia. Terdakwa Harvey Muiz dan Reza Andriansyah, Robert Indarto, Suwitu Gunawan, Tamron alias Aon, Rosalina, Fandi Lingga, Mohtar Reza Pahlavi, Alwin Albar, Ichwan Azwardi, Abdullah Umar Baswedan, dan Eko Zuniarto membahas terkait teknis kerjasama yang meliputi spesifikasi alat penglogaman yang akan digunakan, tenaga kerja, spesifikasi hasil logam yang dihasilkan, sumber perolehan biji timah, serta besaran biaya kerjasama. Pada pertemuan tersebut, Reza Andriansyah diberi template oleh Eko Zuniarto terkait rincian biaya penglogaman yang nantinya template tersebut dilampirkan di dalam surat penawaran yang sudah diajukan oleh PT RBT tertanggal 28 Maret 2018, seolah-olah lampiran surat penawaran tersebut telah dibuat pada saat penawaran diajukan PT RBT yang sebenarnya lampiran tersebut dibuat pada bulan Agustus 2018. Pertemuan pada tanggal 11 September 2018, terdakwa Harvey Muiz, Reza Andriansyah, Robert Indarto, Suwitu Gunawan, Tanmuron alias Aon, Rosalina, Fandi Lingga, Mohtar Reza Pahlavi Tabrani, dan Alwin Albar melakukan pertemuan kembali di hotel dan restoran Sofia. Dengan hasil kesepakatan, PT Timah menyetujui kerjasama dengan CV Venus Inti Perkasa, PT RBT, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, dan PT Tinindo Internusa dengan nilai kontrak sewa peralatan penglogaman yang disepakati yaitu 4.000 USD per ton khusus PT RBT, sedangkan 4 perusahaan smelter lainnya sebesar 3.700 per ton dengan kadar 98,5%. Setelah pertemuan tersebut, Alwin Albar atas pengetahuan Mohtar Reza Pahlavi memerintahkan Ichwan Azwardi untuk menyiapkan surat perjanjian kerjasama antara PT RBT dengan PT Timah yang akan ditandatangani oleh direksi pada tanggal 14 September 2018. Serta memerintahkan untuk membuat kajian terkait kerjasama sewa smelter, namun dalam pelaksanaannya, Ichwan Azwardi bersama stafnya Dudi Hatari, Nono Budi Yono, Aim Safei, Apit, dan Yono tidak melakukan verifikasi dan kajian secara mendalam terkait kerjasama sewa smelter antara PT Timah dengan PT RBT, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa,
PT Tinindo Internusa dan CV Penus Inti Perkasa karena Mohtar Reza Pahlevi selaku Direktur Utama PT Timah telah menyetujui ketetapan harga dalam kegiatan sewa peralatan peleburan atau pengelobegaman tersebut. Bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi, Mohtar Reza Pahlevi Tabrani, Emil Ermindra, Alwin Albar menugaskan A. Iswan Azwardi selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Produksi PT Timah, B. Dudi Hatari selaku perwakilan dari Divisi P2P PT Timah, C. Nono Budi Prayitno selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengelolaan PT Timah, D. Rais Fikri dan Kopdi Saragi selaku perwakilan dari Unit Metalurgi PT Timah, Aim Syafei selaku Kepala Divisi Akuntansi PT Timah, Almarhum Nur Hasanah selaku perwakilan dari Divisi Akuntansi PT Timah untuk melakukan rapat pembahasan terkait kegiatan sewa peralatan prosesing pengelogaman timah dengan smelter yang diselenggarakan di ruang rapat Divisi P2P PT Timah. Untuk melakukan rapat pembahasan terkait kegiatan sewa prosesing pengelogaman timah dengan smelter yang diselenggarakan di ruang rapat PT Timah pada tanggal 13 September 2018. Berdasarkan hasil rapat antara Divisi P2P, Divisi Akuntansi, dan Divisi Keuangan PT Timah, Aim Syafei selaku perwakilan dari Divisi Akuntansi PT Timah menyampaikan bahwa harga 4.000 USD di luar harga pembelian biji timah tersebut. PT Timah masih mendapatkan margin sebesar 4% apabila harga logam timah London Metal Exchange nantinya di atas 19.800 USD dengan kurs 14.500 rupiah per USD. Bahwa kajian kerjasama sewa peralatan processing untuk pengelogaman dengan smelter swasta yang dibuat dengan tanggal mundur atau backdate oleh Nono Budi Prayitno selaku Kepala Bidang Rekayasa Pengolahan dan Peleburan dan Eko Junianto Saputro selaku Kepala Unmed dan Kepala UPPN yaitu di bulan Mei 2018 seolah-olah berisi tentang kajian mengenai kegiatan sewa peralatan prosesing pengelogaman timah, di mana hal tersebut dilakukan atas perintah Mohtar Reza Pahlevi melalui Alwin Albar. Bahwa Mohtar Reza Pahlevi Tabrani selaku Direktur PT Timah telah menandatangani kerjasama sewa peralatan prosesing pengelogaman timah dengan 5 smelter dengan rincian sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ini. Kerjasama sewa smelter processing pengelogaman timah antara PT Timah dengan PT RBT berdasarkan surat perjanjian nomor 725-TBK-SP 0000-18 S11.4 tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Mohtar Reza Pahlevi selaku Direktur PT Timah dan Suparta selaku Direktur PT RBT. B. Kerjasama sewa peralatan pengelogaman antara PT Timah dengan CV Penus Inti Perkasa berdasarkan surat perjanjian nomor 738-TBK-SP 0000-18-Mendatar S11.4 tanggal 5 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Mohtar Reza Pahlevi selaku Direktur PT Timah dan Hasan Ci selaku Direktur dengan CV Penus Inti Perkasa. C. Kerjasama sewa peralatan processing pengelogaman antara PT Timah dengan PT Sariwiguna Bina Sentosa berdasarkan surat perjanjian 741-TBK-SP 0000-18-Mendatar S11.4 tanggal 5 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Mohtar Reza Pahlevi Tabrani selaku Direktur PT Timah dan Robert Indarto selaku Direktur PT Sariwiguna Bina Sentosa. D. Kerjasama sewa peralatan processing pengelogaman timah antara PT Timah dengan PT Stanindo Inti Perkasa berdasarkan surat perjanjian nomor 740-TBK-SP 0000-18-Mendatar S11.4 tanggal 5 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Mohtar Reza Pahlevi Tabrani selaku Direktur PT Timah dan MB Gunawan selaku Direktur PT Stanindo Inti Perkasa. E. Kerjasama sewa peralatan pengelogaman antara PT Timah dengan PT Tinindo Internusa berdasarkan surat perjanjian nomor 742-TBK-SP 0000-18-Mendatar S11.4 tanggal 5 Oktober 2018
yang ditandatangani oleh Mohtar Reza Palevi selaku Direktur PT Timah dan Antoni Raymond Tampu-Bolon selaku Direktur PT Tinindo Internusa. Dengan disepakatinya kerjasama peralatan processing pengelogaman timah, maka 1. PT Timah dalam melaksanakan kerjasama sewa peralatan processing pengelogaman timah tersebut tidak didasarkan atas kebutuhan PT Timah. 2. PT Timah dalam melaksanakan kerjasama sewa peralatan processing pengelogaman timah tersebut seharusnya melalui mekanisme kajian teknis dan feasibility study terlebih dahulu. 3. PT Timah dalam melaksanakan kerjasama sewa peralatan processing pengelogaman timah tersebut tidak termuat dalam rencana kerja anggaran dan biaya PT Timah tahun 2018 dan telah disetujui oleh Kementerian ESDM Republik Indonesia. 4. Direksi PT Timah dalam membuat kerjasama sewa peralatan processing pengelogaman timah tersebut tanpa meminta persetujuan komisaris. 5. Kerjasama sewa peralatan processing pengelogaman timah tersebut tidak termuat dalam RJPP maupun RKAP PT Timah, bahkan dalam RKAP tahun berikutnya. 6. PT Timah Tbk seharusnya dalam melaksanakan kegiatan tersebut melalui proses pengadaan sebagaimana tercantum surat keputusan direksi PT Timah Tbk SK 1276/SK /00018/S/mendatar/2 tanggal 5 Juni 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan mitra usaha dalam rangka kerjasama penambangan darat dan penambangan laut di lingkungan PT Timah Tbk. Bahwa untuk membahas teknis penerimaan bahan baku biji timah yang akan dilebur di perusahaan-perusahaan tersebut, kemudian dilakukan rapat antara PT Timah dengan perwakilan dari PT RBT, PT Stanindo Indi Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sariwijuna Bina Sentosa, dan CV Internusa yang dihadiri oleh 1. Ahmad Hasfani alias Ipon PT Timah, 2. Tarbiji PT Timah, 3. Andri PT Timah, 4. MB Gunawan dan Rebiani wakil PT Stanindo Indi Perkasa, Reza Andriansyah mewakili PT RBT, Hasan Ci mewakili CV Venus Inti Perkasa, Eli Kohari dan Aditya Rahman Dhani mewakili PT Sariwijuna Bina Sentosa, dan Isnaini Abu Bakar mewakili PT Tinindo Internusa. 5. Para staf PT Timah Tbk. Izin dilanjutkan majelis. Ya, silakan. Dengan hasil kesepakatan sebagai berikut. A. Untuk pasir timah yang akan dilebur berasal dari penambang-penambang yang akan mengirim di unit peleburan PT Timah yang ada di PT RBT, PT Tinindo Internusa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sariwijuna Bina Sentosa, CV Venus Inti Perkasa dengan cara mengambil surat jalan dari staf PT Timah yang berkantor di PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT RBT, PT Sariwijuna Bina Sentosa, dan CV Venus Inti Perkasa, di mana surat jalan tersebut dilengkapi dengan jumlah nopol truk asal-usul IUP Timah. B. Agar PT Timah dapat melakukan pembayaran atas pasir biji timah dari penambang yang mengirim, maka PT RBT, PT Tinindo Internusa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sariwijuna Bina Sentosa, dan CV Venus Inti Perkasa harus menyediakan perusahaan dalam bentuk CV yang nanti diberikan SPK. Dalam hal ini SPK pengangkutan, dan untuk transaksi keuangan PT Timah membayar ke CV sesuai berita acara pengiriman biji timah dari PT Timah, kemudian CV membayar ke pengirim atau kolektor. Harga pasir ditetapkan oleh PT Timah. C. CV hanya sebagai cangkang untuk transaksi pembayaran biji timah dari pengirim atau kolektor yang diterangkan pada surat jalan yang berasal dari IUP PT Timah. Alasan menggunakan CV cangkang tersebut agar dapat dilakukan pemotongan pajak-pajak PPH dan PPN. D. CV tidak melakukan penambangan. Bahwa terdakwa Harvey Muiz, Mukhtar Rizal Parevi, Alwin Albar, Emil Emindra, Robert Indarto, Suwito Gunawan alias Awi, Pandi Lingga, Rosalina, Tamron alias Aon, Reza Adriansyah Suparta bersepakat menggunakan pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT RBT, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sariwijuna Bina Sentosa,
PT Tinindo Internusa CV Venus Inti Perkasa untuk membeli biji timah dari penambang ilegal dengan menunjuk pihak-pihak yang terafiliasi dengan smelter tersebut untuk dijadikan sebagai direktur maupun selaku komanditer dari perusahaan-perusahaan yang dibentuk dan dikendalikan oleh 5 smelter tersebut. Perusahaan-perusahaan boneka yang akan didirikan atau dibentuk di mana modal setor maupun modal usaha masing-masing sumber dari kelima smelter tersebut, serta menunjuk penanggung jawab operasi atau PJO perusahaan cangkang atau boneka tanpa diketahui yang bersangkutan dengan cara meminjam kartu identitasnya dan dengan pembayaran antara 10 juta rupiah sampai dengan 15 juta rupiah, bahwa Ahmad Aspani atas sepengetahuan Alwin Abar dan Mokhtar Riza Pahlevi kemudian menerbitkan surat perintah kerja SPK borongan jasa pengangkutan sisa hasil pengolahan kepada perusahaan-perusahaan boneka yang dibentuk tersebut antara lain CV Bangka Mandiri, CV Belitung Makmur Sejahtera, CV Jaya Perkasa, CV Bukti Persada Raya, CV Sekawan Makmur Sejati, CV Bangka Jaya Abadi, CV Raja Wali Total Persada, CV Sumber Energi Perkasa, CV Belitung, CV Jaya Perkasa, CV Alam Makmur, CV Babel Sukses Persada. Pada bulan Desember 2018 telah dilakukan rapat di kantor PT Timah dengan perusahaan-perusahaan boneka, diantaranya CV Bangka Karya Mandiri, CV Belitung Makmur Sejahtera, CV Semar Jaya Perkasa, CV Bukit Persada Raya, CV Sekawan Makmur Sejati, CV Bangka Jaya Abadi, CV Raja Wali Total Persada, CV Sumber Energi Perkasa, CV Mega Belitung, CV Mutiara Jaya Perkasa, CV Babel Alam Makmur, CV Babel Sukses Persada, dengan melakukan pembagian wilayah operasi 12 perusahaan-perusahaan boneka sesuai dengan surat perintah kerja SPK, jaksa borongan pengangkutan untuk melakukan pembelian biji timah di wilayah IUP PT Timah baik di Pulau Bangka maupun Belitung, yaitu terlampir dalam surat tuntutan. Setelah perusahaan boneka tersebut mendapat SPK, kemudian dilakukan pembelian biji timah oleh perusahaan cangkang dari penambangan ilegal dan mengirimkan biji timah ke gudang smelter PT Stanindo Inti Perkasa, PT RBT, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Tinindo Internusa, PT Stanindo Inti Perkasa, CV Venus Inti Perkasa dengan teknis pengiriman biji timah sesuai dengan arahan dari PT Timah dengan cara perusahaan cangkang atau penambang atau kolektor menggunakan perusahaan cangkang untuk meminta surat jalan dari staf PT Timah yang bertugas di masing-masing smelter yang meliputi tonase, asal barang dari DU, yang atas pengakuan kolektor atau pengirim, nomor polisi truk pengangkut, tanggal pengiriman yang dilakukan oleh PT Timah sebagai syarat dokumen pengiriman biji timah dengan dibuatkan berita acara penerimaan biji timah sebagai dasar perhitungan pembayaran guna dibuatkan invoice dan faktur pajak oleh CV Bangka Jaya Abadi untuk diajukan sebagai tagihan ke PT Timah atas biji timah tersebut, bahwa tanpa dilakukannya adendum atas perjanjian kerjasama sewa menyewa alat processing pengogaman, PT Timah meminta pengolahan logam timah dengan tingkat kemurnian 99,9% kepada RBT, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, CV Venus Inti Perkasa, di mana hal tersebut PT Timah akan membayar biaya tambahan sebesar 255 USD per ton, sehingga pembayaran yang diterima oleh smelter menjadi 4.255 USD per ton untuk PT RBT, sedangkan untuk PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, CV Venus Inti Perkasa dibayar masing-masing 3.955 USD per ton. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan processing pengelogaman PT RBT atas kesepakatan antara terdakwa Harvey Muiz dengan Fandi Lingga mengalihkan sebagian pekerjaan tersebut ke PT ATD Makmur, PT Tirus Putra Mandiri, dan PT Arta Cipta Langgeng. Setelah kerjasama sewa peralatan prosesing peleburan PT Timah dengan smelter swasta dijalankan
dan setelah mengetahui bahwa CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa memiliki logam timah dan biji timah yang berasal dari penambang ilegal di IUP OP PT Timah, Mokhtar Reza Pahlavi Tabrani bukannya melakukan penindakan, tapi malah mengeluarkan instruksi direksi PT Timah yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Timah nomor 252-TBK-INST 0000-18-S11-1 tanggal 16 November 2018 tentang kompensasi logam timah yang pada pokoknya pada poin 1, 5, dan 6 yang menyebutkan 1. Melaksanakan kompensasi logam timah pada perusahaan-perusahaan smelter swasta nasional yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa yang bermaksud mengembalikan logam timah yang sumber bijinya dibeli dari masyarakat yang mengambil biji timah dari dalam IUP operasi produksi PT Timah saat sebelum dilakukannya kerjasama sewa peralatan processing dengan PT Timah. 5. Bahwa kompensasi usaha terhadap pengembalian logam timah dari perusahaan-perusahaan smelter swasta tersebut sesuai dengan spesifikasi sebagaimana poin 4 di atas adalah dengan nilai sebesar 199 juta per ton SN untuk kompensasi biji timah dan sebesar 61 juta per ton untuk kompensasi biaya peleburan dan pemurnian. Jumlah tonase kompensasi baik biji timah maupun logam adalah berdasarkan hasil akhir produksi logam sesuai dengan spesifikasi yang dibuat dalam 2 kali pembayaran, yaitu biji dan logam. 6. Logam timah yang akan dilakukan kompensasi bukan merupakan bagian dari proses kegiatan sewa peralatan prosesing pelogaman, namun merupakan logam timah. Berdasarkan dokumen berita acara penerimaan rutin yang ditandatangani oleh PT Timah dan PT RBT, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa diketahui jumlah volume berat neto crude tin sebanyak 63.160.827,42 kg yang diterima di PT Timah dengan rincian terlampir dalam tuntutan, di mana jika crude tin tersebut dilebur dan dimurnikan menggunakan smelter PT Timah sebanyak 63.160.827,42 kg sesuai dengan harga pokok peleburan HPP yang berlaku di PT Timah adalah sebesar 738.930.203.450 rupiah, 76 sen dengan rincian terlampir dalam tuntutan bahwa dengan adanya kesepakatan antara Mokhtar Reza Pahlavi Tabrani, Alwin Albar, dan Emil Elmindra bersama dengan terdakwa Harvey Muiz, Tamron alias Aon, Suwito Gunawan alias Awi, Rosalina, Hendrili, Robert Indarto, Reza Adriansyah atas program kerjasama sewa peralatan prosesing penglogaman timah yang menyepakati besaran pembayaran sewa peralatan prosesing penglogaman timah jauh melebihi HPP smelter PT Timah, yaitu yang seharusnya biaya penglogaman berdasarkan HPP jika menggunakan smelter di PT Timah hanya sebesar 738.930.233.450 rupiah, 76 sen. Namun PT Timah membayar sebesar 3.830.421.362 rupiah 90 sen. Sehingga terdapat kemahalan harga sebesar 2.244.950.217.912 rupiah 14 sen.
PT RBT, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Tinindo Internusa, PT Venus Inti Perkasa dalam memperoleh rutin sebanyak 63.160.827,42 kg dilakukan dengan cara mengumpulkan biji timah ilegal dari kolektor-kolektor yang terafiliasi dengan 5 smelter tersebut. Dan dari perusahaan-perusahaan cangkang atau boneka memiliki 5 smelter yang mendapat SPK dari PT Timah untuk melakukan pembelian dari penambang-penambang ilegal atau perorangan dalam wilayah IUP PT Timah. Selanjutnya, rutin sebanyak 63.160.827,42 kg dibeli oleh PT Timah sebesar 11.128.036.025.519 rupiah. Dengan rincian terlampir dalam tuntutan kami bahwa peningkatan rencana kerja dan anggaran RKAB PT Timah tahun 2019 yang sebelumnya jumlah produksinya sebesar 30.217 M ton menjadi maksimal 68.300 M ton yang senyatanya revisi RKAB yang ditandatangani oleh Bambang Gatot Aryono tanpa didukung kajian dan studi kelayakan feasibility study tersebut hanya untuk melegalisasi peningkatan biji timah yang diperoleh PT Timah dari kegiatan penambang ilegal menggunakan skema sewa-menyewa kerjasama peralatan penglogaman dengan PT RBT, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Tinindo Internusa, dan CV Venus Inti Perkasa. Setelah ditandatanganinya kerjasama dengan PT Timah, terdakwa Harvey Mois melakukan pertemuan dengan Tamron alias Aon, Suwito Gunawan, Robert Indarto, Fandi Lingga alias Fandili, dan meminta uang sebesar 500 USD sampai dengan 750 USD per ton dengan alasan adanya biaya pengamanan. Kemudian disepakati oleh keempat orang tersebut untuk mengumpulkan dana pengamanan seolah-olah pemberian biaya Corporate Social Responsibility atau CSR dengan nilai sebesar 500 USD per ton sampai dengan 750 USD per ton yang dihitung dari jumlah hasil peleburan timah dengan PT Timah. Bahwa kegiatan penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah yang dikemas dalam bentuk kegiatan kemitraan usaha jasa penambangan antara PT Timah dengan mitra jasa pertambangan pemilik IUJP, kegiatan kerjasama sewa peralatan prosesing penglogaman timah, dan kegiatan jasa borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan SHP yang dilakukan oleh terdakwa Harvey Mois melalui PT RBT, Mokhtar Reza Pahlevi Tabrani, Alwin Albar, Emil Emindra mewakili PT Timah bersama dengan Suparta, Reza Adriansyah, dan Robert Indarto melalui PT Sariwiguna Bina Sentosa, Tamron alias Awan, Ahmad Albani, Kuan Yung alias Buyung, dan Hasan Ci alias Asin melalui CV Venus Inti Perkasa, Suwito Gunawan alias Awi, MB Gunawan melalui PT Stanindo Inti Perkasa, Henry Lee, Fandi Lingga, dan Rosalina melalui PT Stanindo Internusa, Robert Indarto melalui PT Sariwiguna Bina Sentosa yang tidak ada dalam RKAB PT Timah maupun RKAB 5 smelter beserta perusahaan afiliasinya yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan baik di kawasan hutan maupun di kawasan-kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, dan pemulihan lingkungan yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab para penambang ilegal. Pemilik IUJP yang bermitra dengan PT Timah, PT Refine, PT RBT, beserta afiliasinya, PT Stanindo Inti Perkasa beserta afiliasinya, PT Sariwiguna Bina Sentosa beserta afiliasinya, PT Tinindo Internusa beserta afiliasinya, CV Venus Inti Perkasa beserta afiliasinya,
12 perusahaan boneka yang dibentuk 5 smelter dan penambang ilegal yang mereklamasi dan pemulihan lingkungan. Bahwa dengan adanya kerjasama sewa smelter antara PT Timah dengan smelter swasta, kebutuhan biji timah untuk proses penglogaman dalam rangka pelaksanaan kerjasama sewa smelter yang sumber biji timahnya berasal dari penambangan ilegal di wilayah PT Timah menjadi salah satu penyebab utama semakin masifnya kegiatan penambangan ilegal di wilayah PT Timah. Bahwa sebagaimana pendapat ahli Profesor Insinyur Bambang Hero Suharjo, Profesor Dr. Insinyur Basuki Wasis, dan berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan analisa laboratorium serta pengamatan pergerakan citra satelit periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 dengan temuan hasil pemeriksaan. A. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat tambang timah di PT Timah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. B. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat tambang timah telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan PP nomor 150 tahun 2000 untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah, batu permukaan, dan solum tanah. C. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat tambang timah telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan Kepmen nomor Kep strip 43 garing MENLH garing 10 garing 1996 untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan vegetasi. D. Hasil analisa tanah di laboratorium ICBB. Telah terjadi kerusakan tanah akibat tambang timah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter pH, fraksi clay atau liat, pasir, dan redox PP nomor 150 tahun 2000. Bahwa berdasarkan data keuangan dari UPPM, Unit Operasi dan Sistem SAP selama periode tahun 2015 sampai dengan 2022 telah dilakukan pembayaran biaya kompensasi berupa pembelian biji timah pada penambangan darat dan pembayaran sewa smelter dengan total pembayaran 29 triliun 672 miliar 567.122.882 rupiah dengan rincian pembayaran atas kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah oleh PT Timah ke 5 smelter sebesar 3 triliun 23 miliar 800.421.362,90 sen. Pembayaran kompensasi atau biji timah penambangan darat sebesar 26 triliun 648 miliar 625.701.519 rupiah. Bahwa berdasarkan data keuangan dari UPPM, Unit Operasi dan Sistem SAP PT Timah, selama periode tahun 2015 sampai dengan 2022 khusus terhadap kelima smelter swasta yang bekerja sama dengan PT Timah, yaitu PT RBT, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Tinindo Internusa, dan CV Inti Perkasa, Venus Inti Perkasa telah dilakukan pembayaran biaya kompensasi berupa pembelian biji timah pada penambangan darat dan pembayaran sewa smelter dengan rincian masing-masing sebagai berikut. Terlampir dalam tuntutan kami bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam kegiatan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha penambangan di PT Timah tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut. Pertama, kegiatan penambangan dalam wilayah PT Timah tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam pasal 3 Permen ESDM tersebut. Angka 1. Pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, dan IUPK operasi produksi dalam setiap tahapan kegiatan usaha pertambangan wajib melaksanakan kaidah pertambangan yang baik. 2. Kaidah pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Kaidah teknik pertambangan yang baik, dan B. Tata kelola pengusahaan pertambangan. 3. Kaidah teknik pertambangan yang baik meliputi pelaksanaan aspek A. Teknis pertambangan, B. Konservasi mineral dan batu bara, C. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, D. Keselamatan operasi pertambangan, E. Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pasca tambang serta pasca operasi, dan F. Pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangunan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. 4. Tata kelola pengusahaan pertambangan meliputi pelaksanaan aspek A. Pemasaran, B. Keuangan, C. Pengelolaan data, D. Pemanfaatan barang jasa dan teknologi, E. Penambangan tenaga kerja teknis pertambangan, F. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, G. Kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum, H. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK, dan I. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. Dilanjutkan. Izin melanjutkan yang mulia. 2. Pembelian biji timah oleh PT Timah Tbk yang berasal dari wilayah IUP PT Timah Tbk. Mohtar Rija Palevi, Emil Emirza, dan Alwin Albar melakukan pembayaran pembelian biji timah dari penambang ilegal dengan dalih pengamanan aset biji timah dengan cara mengeluarkan instruksi nomor 030-TBK-INS 0000-18.S.11.1 tanggal 7 Februari 2018 adalah melanggar ketentuan. Pembelian biji timah dengan modus pengamanan aset juga tidak termuat dalam RKB PT Timah yang seharusnya mendapatkan persetujuan dari Kementerian SDM. Mohtar Rija Palevi Tabrani selaku Direktur Utama, Emil Emida selaku Direktur Keuangan, dan Alwin Albar selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah telah melakukan pembiaran penambangan ilegal dan membeli hasil tambang ilegal dari wilayah IUP PT Timah. Pembayaran biji timah dari smelter swasta melalui CV terafiliasi yang bahan bakunya berasal dari biji timah yang diperoleh dari penambangan tanpa izin adalah perbuatan tidak sah atau ilegal, sehingga keputusan direksi nomor 252-TBK/INST/18/S11.1 tanggal 16 November 2018 tidak dapat dijadikan dasar pembelian biji timah yang diperoleh dan ditambang secara ilegal. Perolehan biji timah dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah atas dasar peningkatan performa perusahaan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, yang melanggar prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan tidak melanggar ketentuan. Pembelian biji timah oleh PT Timah yang bersumber dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah dengan dalih pengamanan aset biji timah dengan mengeluarkan instruksi nomor 030-INS/0000-18.S11.1 tanggal 7 Februari 2018 tidak dapat dikatakan telah menjalankan pengurusan perseroan dengan etikat baik, dengan penuh tanggung jawab dan melanggar prinsip Business Judgment Rule dan Good Corporate Governance atau GCG. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 65 huruf B, huruf I, dan J Permen SDM nomor 11 tahun 2018, yaitu pemegang IUP atau IUPK dilarang A. Menjual hasil penambangan yang bukan dari hasil penambangan sendiri, I. Melakukan kegiatan konstruksi penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian serta pengangkutan dan penjualan termasuk kegiatan eksplorasi lanjutan sebelum RAKB tahun IUP operasional produksi disetujui. J. Melakukan kegiatan usaha penambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 92 ayat 1 J
junto pasal 97 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 92 ayat 1, angka 1, direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pasal 97 ayat 1 dan 2, angka 1, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 1. Angka 2, pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. 3. Dalam kerjasama sewa processing peralatan pengolahan antara PT Timah dengan 5 smelter swasta. Kerjasama sewa processing peralatan pengolahan antara PT Timah dengan 5 smelter swasta tidak berdasarkan kebutuhan PT Timah dan tidak dilakukan kajian. Tidak termuat dalam RKAP, kerjasama sewa smelter hanya mengakomodir kepentingan pihak smelter swasta. Kerjasama sewa smelter menjadi faktor utama masifnya penambangan ilegal. Hal tersebut bertentangan dengan 1. Pasal 2 ayat 1 huruf A, huruf B, dan ayat 2 dan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan pasal 2 ayat 1 huruf A, B, dan ayat 2. 1. Maksud dan tujuan pemberian BUMN adalah A. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. B. Mengejar keuntungan. 2. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Pasal 5 ayat 3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. 2. Pasal 92 ayat 1 dan 2, pasal 97 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas. Pasal 92 ayat 1 dan 2, 1. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan dan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Pasal 97 ayat 1, 2, dan 3. 1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 1. 2. Pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. 3. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 3. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Permen BUMN nomor 01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha BUMN yang menyatakan pasal 2 ayat 1 BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada peraturan menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Pasal 3. Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi 1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material relevan mengenai perusahaan. 2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 3. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 4. Kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. 4. Dalam pembentukan CV dan pemberian SPK untuk mensuplai biji timah dalam rangka kerjasama smelter. Dalam rangka kerjasama smelter, terdapat kesepakatan antara PT Timah dengan 5 smelter swasta untuk membentuk CV afiliasi dengan tujuan. Bentar ya. Udah dipastikan kan sebelum maghrib belum nggak selesai ini ya. Jadi kita break dulu ya. Kita isoma. Ya. Nanti jam 7 kita lanjutkan kembali.
Ya, kita isoma dulu, jam 7 dilanjutkan kembali. Coba nanti diingat, dilipat Pak. Ya, sidang diskurs jam 7 dilanjutkan kembali.